Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pembelajaran PKN kelas 8 MTS Matiatul Ulum. Kali ini kita akan membahas tentang menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500, mengemukakan teori kedaulatan yang memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, bersifat asli. Yang berikutnya bersifat permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Untuk lebih jelasnya, penjelasannya ada di slide yang sedang ditampilkan. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dapat dibagi ke dalam 2 macam. Yang saya akan bacakan yaitu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar memberikan kekuasaan untuk menjalin kekuasaan dengan negara lain. Seperti contoh yang digambar ini, Bapak Presiden SBY sama Bapak Obama menjalin kerjasama tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Berikut beberapa teori kedaulatan yang akan saya bacakan, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuatan tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara. Contoh negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah negara Jepang. Pada masa lalu, dengan Kaisar Tennoheika dianggap sebagai titisan dari Dewa Matahari. Yang berikutnya, teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja atau penjelmaan kehendak Tuhan. Contoh negaranya di masa lalu adalah yang menganut teori ini yaitu Prancis dengan Raja Louis XIV yang sangat sombong mengatakan bahwa negara adalah saya. Kemudian teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Tokoh-tokohnya adalah Montesquieu, kemudian J.J. Rousseau. Yang berikutnya, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu, negara tidak tunduk pada hukum. Tokoh teori ini adalah George Jelinek dan Paul Laban. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan hukum. Tokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant, Hugo Crabbe, dan Leon Deguit. Terima kasih kepada siswa-siswi MTS Matiatul Ulum yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini.